Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kewirausahaan produk budidaya unggas petelur. Anggotanya ada Merisa Tanzania Hussein, Mona Lisa Sitorus, Neza Aulia Putri, Silvi Rama Rizamora, Siti Asmaul Rosida, Rifan Samuel, Daniel Aritonang, David Carlos Desa Putra, Nimrod Angga Wijaya Simanjuntak. A. Perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Perencanaan usaha merupakan langkah awal untuk seorang wirausahawan dan untuk menghindari faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan, serta mengantisipasi setiap tantangan yang akan dihadapi dalam menjalankan usaha. 1. Ide dan peluang usaha. Pilih jenis unggas yang produk budidayanya laku di pasaran atau pilih produk yang kompetitornya lebih sedikit. Jenis-jenis unggas petelur yaitu A. Ayam. Ayam adalah unggas petelur yang umum dibudidayakan karena permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap telur ayam yang tinggi. Berdasarkan warna kulitnya, telur ayam terdiri atas telur putih atau coklat. Ayam petelur terdiri atas dua jenis, yaitu 1. Ayam petelur ringan, 2. Ayam petelur medium. B. Itik. Itik merupakan unggas yang hidup di air. Itik memiliki badan kecil dan ramping, serta dapat bergerak lincah. Telur itik memiliki kandungan nutrisi dan ukuran yang mirip telur ayam, sehingga sering dijadikan alternatif pengganti telur ayam. C. Entok atau bebek. Bebek merupakan unggas air yang memiliki badan lebih gemuk dan bergerak lebih lambat dibandingkan dengan itik. Telur entok mirip dengan telur itik. D. Angsa. Angsa merupakan unggas air yang memiliki badan lebih tinggi dan besar serta bulu berwarna putih. Angsa memiliki leher yang panjang dibandingkan dengan bebek, itik, atau ayam. E. Burung puyuh. Burung puyuh merupakan salah satu burung yang banyak diternaki untuk komersial. Burung puyuh memiliki bulu yang berwarna coklat, bercak-bercak hitam putih. Burung puyuh terlihat pendek dan gemuk. Telur puyuh berukuran kecil. Banyak keuntungan yang bisa diraih dari peternak itik petelur, sehingga saat ini budidaya itik masih menjadi pilihan untuk jadi lahan usaha. Budidaya itik memiliki beberapa keuntungan. Pertama, dari segi pemeliharaan, beternak itik memang lebih mudah dibandingkan dengan beternak ayam. Di samping kegiatan yang dilakukan lebih sedikit, beternak itik juga tidak dipusingkan dengan jadwal vaksin yang harus dilakukan terhadap unggas. B. Perencanaan dan kegiatan budidaya unggas petelur. Budidaya unggas petelur merupakan usaha pengolahan sumber daya hayati berupa unggas dan tujuan untuk dipanen hasilnya. Dalam budidaya unggas petelur dibutuhkan sarana dan peralatan. 1. Sarana dan peralatan budidaya unggas petelur. Sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam budidaya unggas petelur terdiri atas kandang dan perlengkapan kandang, bibit, pakan, vitamin, dan obat-obatan. A. Kandang-kandang berguna untuk menjaga unggas peliharaan tidak berkeliaran, memudahkan pemeliharaan seperti pemberian pakan dan obat-obatan, serta memudahkan pemanenan atau pengumpulan hasil peternakan. Selain kandang, dibutuhkan juga peralatan seperti tempat makan dan minum. C. Bibit. Bibit unggas petelur dapat diperoleh pada penyediaan bibit. Misal untuk bibit ayam yang digunakan disebut DOC atau Day Old Chicken. Ayam umur sari, persyaratan bibit DOC adalah 1. Anak ayam berasal dari induk yang sehat. 2. Bulu tampak halus dan penuh serta baik pertumbuhannya. 3. Tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya. 4. Anak ayam mempunyai nafsu makan yang baik. 5. Ukuran badan normal, yaitu mempunyai berat badan antara 35-40 gram. 6. Tidak ada letakan tinja di duburnya. D. Pemanas kandang. Unggas termasuk ke dalam hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya sangat tergantung pada suhu lingkungan. Di masa awal pertumbuhan, keberadaan pemanas dalam kandang sangat diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Selain itu, ayam belum memiliki bulu yang berfungsi untuk mempertahankan kehangatan tubuhnya. Pemanas kandang dapat menggunakan lampu. E. Pakan. Pakan adalah campuran dari beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus dan mengandung zat gizi yang mencukupi kebutuhan ternak untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya.
Perhitungan harga jual produk hasil budidaya unggas petelur. Metode perhitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan. Pertama adalah full costing dan pendekatan kedua adalah variable costing. Yang pertama, full costing. Pendekatan full costing memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead atau tetap dan variabel, serta ditambah dengan biaya non-produksi, seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Kedua, variable costing. Pendekatan variable costing memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Metode penempatan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan tiga pendekatan. Yang pertama, pendekatan permintaan dan penawaran atau supply demand approach. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan atau equilibrium price dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Kedua, pendekatan biaya atau cost oriented approach. Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan baik dengan macro pricing dan break even analysis. Yang ketiga, pendekatan pasar atau market approach. Merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan sosial, budaya. D. Media promosi produk budidaya unggas petelur. Media promosi produk hasil budidaya unggas petelur, pengertian dan jenis-jenis promosi hasil budidaya unggas petelur. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dan strategi produk, Pales, price, dan promotion atau dikenal pula dengan sebutan 4P. Promosi produk dapat dilakukan diantaranya dengan mengadakan kegiatan di suatu lokasi, promosi melalui poster atau iklan di media cetak, radio, maupun media sosial. Tujuan promosi adalah untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk. Media promosi dapat dikelompokkan menjadi promosi above the line dan below the line. Yang pertama, promosi above the line adalah promosi melalui iklan seperti iklan di media cetak, iklan radio, dan poster. Kedua, promosi below the line adalah promosi melalui kegiatan promosinya. Contohnya mengadakan kegiatan festival unggas petelur atau demo memasak untuk menunjukkan kualitas unggas petelur dan hasilnya. Penjualan sistem konsinyasi produk budidaya unggas petelur. Salah satu media pemasaran produk budidaya itik petelur adalah dengan cara konsinyasi. Cara konsinyasi adalah pola pendistribusian atau penjualan barang. Penjualan hanya menyediakan tempat dan personel, barang yang dijual, disimpan, atau dititipkan pada penjual baik di toko, pasar, tempat penjual lainnya. Penjual tersebut membayar pada pihak produsen pada saat barang tersebut telah dijual. Pemilik toko akan menjual dengan nilai jual yang lebih tinggi dengan harga yang dapat dari produsen. Produsen mengambil kembali barang yang tidak terjual dan mencoba untuk menjualnya di tempat lain. Proses konsinyasi terjadi melalui persetujuan antara produsen atau pelaku usaha dengan penjual. Strategi dengan penjualan sistem konsinyasi ini sangat efektif bagi pemilik produk. Cara konsinyasi untuk produk hasil budidaya itik ini cukup bagus untuk ditempuh sebagai upaya penetrasi pasar dengan target pemasaran yang lebih luas. Upaya ini baik dilakukan mengingat keterbatasan pelaku usaha dalam melakukan pemasaran ke berbagai tempat. Kerjasama yang dibangun antara pelaku usaha budidaya itik dengan penjual di beberapa tempat, yakni ini akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.